Besok kalau kita jenguk, mulai hari ini dan seterusnya, ibu udah mulai boleh jenguk karena anaknya udah mulai tegar. Kalaupun ada ntar mingsek dikit ya pokoknya jangan mau pulang ya Tong, mau pulang ya pulang. Jangan digituin ya ini mah. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, pokoknya kalau jenguk anak, yang pertama adalah berikan mereka penguatan jiwanya agar mereka tetap berada di pondok. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin sampaikan juga ketika jenguk nanti tolong jangan dikasih pegang handphone lama-lama. Kalau cuma sekedar 2 menit, 3 menit, 5 menit namanya cukup. Kalau lama-lama ntar dia sudah biasa pegang handphone, akhirnya pikirnya handphone terus. Nanti mau belajar nggak mau, misalnya jadi malas, kalau jadi nggak betah. Karena kenapa pengen pulang nggak betah karena di rumah ada handphone. Kalau di sini nggak pegang handphone. Kalau awal pegang handphone, tidak, handphonenya akan disita oleh pengurus. Kalau anak kita nanti dijenguk, aduh, masa kalau dalam saya hilang-hilangan mulu. Kenapa? Dimakan jodoh. Misalnya, kalau nanti dia ngeluh inilah, tadi saya kasih jajan, Hermawan LCMA telah memberikan aturan-aturan yang sudah ditetapkan di pondok ini. Cuma saya mau ingetin dulu, dengerin, musibah dibunuh. Ya, kalau dia ngadu macam-macam begini, jangan langsung di alam. Jangan masa saya dikotokin. Siapa? Kurang aja ya. Belum tahu mamanya siapa ya. Jangan begitu. Cukup ya udah mau begitu ya anak, tapi cukup jangan di alam. Kalau di alam, saya khawatir anak ini ada kesempatan yang nggak ada dia dadai, supaya ada simpati terhadap tuanya dia bisa berhenti. Kalau dia nggak betah. Kalau itu nanti ibu komporin, nanti bahaya buat masa depan lagi di sini. Dan kalau mau cari kebenaran, silakan ibu hubungi muslim atau muslimah, atau dulu namanya asma, pemimpin asrama. Sekarang saya ganti, namanya muslimah. Kalau muslim buat cewek, muslim buat cowok. Kemudian silakan kalau nanti memang itu terbatas informasinya, silakan hubungi pengasuhan Ustaz Jagan dan Ustaz Kiram serta Ustaz yang lain, Ustaz yang lain. Itu bidang pengasuhan. Kemudian yang kedua, ketiga, kalau WA, kalau WA ke muslim atau muslimah, jangan larut segera balas. Ada pengasuhan. Bagaimana saya WA udah 15 hari belum balas. Nah ini boleh mengadu. Kalau sejam 2 jam nggak dibalas langsung, bagaimana sih? Saya WA udah sejam nggak dibalas. Oh, dengerin. Kalau yang namanya pesantren, pengasuhan itu atau muslimah bukan customer service. Paham nggak? Bukan customer service yang setiap 24 jam setiap ada kering masuk ya. Telepon saya di sini, la ilaha illallah. Dia 24 jam, tapi anak kita ini pada kala dia mandi, dia ngajar di kamar, dia tugas di sekolah, guru tiket dan sebagainya. Jadi kalau langsung misalnya nggak dibalas, jangan langsung memponis ini asma atau ini muslimahnya atau pengasuhannya selalu lambat respon. Nah ini jangan begitu, ya. Karena guru kita di sini, muslimah di sini punya tugas mengasuh anak kita. Lebih banyak memperhatikan lagi. Bukan anak kita diurusin, anak yang lain pun semua diurusin. Bocah makannya lambat, ditegur makanan. Kangen, kamu siapa kangennya? Sama mama. Kamu malam kenapa? Mama kemarin ketemu ngumpet-ngumpet di sini digegerkan. Nah, semuanya juga sih. Kamu ini jangan, yang namanya penting aku kalian di rumah di pondok. Dan dulu kata dulu saya tidak pernah bicara, semuanya udah tahu nih kalau sampai rumah. Kata dulu saya gini, saya ini dulu jamin lagi. Kalau santri kalau buat bukti belum jadi kiai, bukti dulu baru jadi kiai. Masya Allah. Jadi kalau kita salah yang bukti dulu ya. Jadi kalau dia misalnya gagal saat di sini wajar karena memang banyak anak di sini, betul. Tapi tergantung anaknya, karena itu kalau dia kurang-kurang bersih bisa jadi lembab. Makanya anak kita ajarin kebersihan nanti di pondok supaya diajarkan.
mandinya apanya semua, tapi anak-anak belum dewasa kayak kita yang bisa merawat diri. Dulu juga kita waktu masih muda, kita tampak kita begini waktu umur. Tapi pas sudah gede dia kayak ibu, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah. Istilah memang hijau itu. Baca apa itu? Kalau mau. Nah kemudian yang berikutnya, masukin anak ke pesantren ini bukan kayak roti bu. Yang ketika masuk kotor langsung besoknya langsung minta bersih, nggak bisa. Anak itu berproses. Ada anak yang datang kemari bukan anak yang hasil memang anak soleh semua. Kalau anak soleh semua maksudnya enak banget saya cocok kaki dan pakai jaring. Justru kadang-kadang orang tua maksud anak itu ke pesantren begini nih. Mama udah gak sanggup sama anak, bapak juga. Gua udah sanggup sama lu dah. Lu capek bener lagi ya. Gara-gara ada lu bikin terus pesantrenin. Di rumahnya apa? Bukan nyolong itu ada yang dulu. Ya kan? Di tetangga yang milik, teman-teman di sekolah yang milik, awal mulu. Dapat kembali bergaul sama anak soleh. Kadang-kadang anak begitu, anak gue langsung mulai soleh banget, mau soleh, langsung sekarang di rokok. Ternyata dia salah bergaul. Bergaulnya membuatnya kurang rokok, jadi ketiru, terpengaruh. Bukan dia mengaruhi, malah dia dipengaruhi. Itulah makanya saya bilang anak ibu pesen kalau ketemu, nah jangan main sama anak yang batu. Kita di sini kayak bengkel, datang ke rumah, datang mobil, ada urusan. Ini setengah hati, apa yang udah biasa. Oh ini kabelnya bolong, ini bentar lagi. Oh ini akinya soal. Kita dandangi berapa hari? 3 hari dah. Bangun semua kabel-kabelnya dirapi. Udah rapi bersih, udah bagus, enak, ditebus, enak, dibawa pulang lancar. Betul-betul. Anak ibu datang kemari udah langsung bersih, nggak langsung pinter. Prosesnya panjang 6 tahun baru tuh. Anak-anak kita 6 tahun yang udah lulus dari sini, saya dengar mereka baru punya majlis taklim, ada yang udah punya pesantren, ada yang udah terima di mana-mana, ada yang imam di masjid, ada yang tugas di sini, dari Quran mereka diangkat derajat oleh Allah SWT. Jadi ibu sekalian tolong, ini sekarang yang jadi muadzin Istiqlal alumni Al-Quraniyah, imam besar, imam Istiqlal juga termasuk ketua pondok, ketua pada tahfidz kita di sini itu adalah sekali imam di Masjid Istiqlal Jakarta. Jadi ibu harus khawatir tentang guru Quran di sini semua bersama. Sanadnya sampai Rasulullah SAW.